yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, ya. Nah, ini jelas adalah kesalahpahaman tentang iman Kristen. Shalom, salam hikmah, tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas Agustan, karena memang Agustan ini sering memberikan ungkapan-ungkapan atau pendapat yang salah tentang iman Kristen. Secara Agustan adalah seorang mualaf yang katanya dulu adalah seorang pendeta, tetapi hingga kini terus memberikan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak sesuai dengan iman Kristen. Kita tidak tahu apa motivasi beliau sehingga banyak kali mengeluarkan kata-kata yang menyalahpahami iman. Dan kalau sudah dia keluar dari iman Kristen, sebenarnya silakanlah menjadi seorang muslim yang baik tanpa kemudian membahas agama orang lain. Kalau teman-teman lihat di postingannya di channel YouTube-nya, dia menampilkan sebuah gambar dengan caption yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, ya. Nah, ini jelas adalah kesalahpahaman tentang iman Kristen, teman-teman, dan kita punya kewajiban untuk kemudian menjawab tuduhan daripada Agustan ini. Dan memang ada banyak kali teman-teman yang sudah sering saya bahas terkait dengan ungkapannya dia. Baik teman-teman sekalian, melalui postingan ini dia menyatakan Yesus bukan Tuhan bersama dengan poin-poin yang ada. Jelas Agustan mencampur keyakinan Kristen dan Islam tentang Isa di dalam Islam dan Yesus di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab. Apakah itu pribadi yang sama? Apakah itu tokoh yang sama? Nah, jelas ini sangat berbeda dan tidak sama. Mengapa harus disama-samakan? Nah, Alkitab punya cara pandang tersendiri, begitu juga dengan Al-Quran memiliki kacamata tersendiri di dalam memandang Isa dan Alkitab memandang Yesus. Jika ini disama-samakan, jelas kemudian ada sebuah kesalahan dan berdampak pada pembodohan publik yang dia sampaikan baik kepada Kristen maupun kepada teman-teman yang beragama Islam. Jadi upaya Agustan ini adalah sebuah kesalahan berpikir yang dilakukan oleh Agustan, dan kebanyakan mualaf juga seringkali melakukan hal itu teman-teman, menyelewengkan dan menyalahpahami Alkitab. Yesus dalam kekristenan itu jelas latar belakang perbuatan, ya, kemudian silsilah di dalam Alkitab itu jelas sekali. Nubuatan mesianik tentang Mesias Al-Masih itu jelas di dalam Alkitab. Nah, saya tidak mengerti bagaimana di dalam Al-Quran, saya tidak paham itu. Tapi di Alkitab siapa Yesus itu sangat jelas sekali teman-teman. Jadi kalau tidak mengerti makna Al-Masih, Mesias yang dipahami di dalam kekristenan, sekalipun mungkin itu ada juga di dalam kitab teman-teman kita atau kitab teman-teman Muslim, tentu saja kalaupun ada, tetapi kalau tidak mengerti maknanya apa, kita akan tersesat di dalam sebuah pemahaman yang tidak luas. Karena Mesias di dalam kekristenan atau Al-Masih di dalam keyakinan kekristenan itu jelas adalah sebuah karya yang dilakukan oleh Allah terkait penyelamatan kepada umatnya. Nah, kalau ini tidak dipahami, sekalipun itu ada di kitab suci manapun, tetapi kalau tidak mengerti makna Al-Masih dan Mesias, memang kita akan tersesat di dalam sebuah pemahaman dan kesesatan berpikir. Oleh karena itu, karena tidak ada pengertian yang jelas di dalamnya, sehingga terjadi kedangkalan berpikir sebagaimana Agustan ini. Agustan kemudian memaksa bahwa Matius 1 ayat 21 adalah nubuatan Allah Tuhan kepada Maryam. Begini ya teman-teman ya. Ini adalah usaha mencampur adukan sebuah keyakinan. Karena di dalam kekristenan bahwa ibu daripada Yesus Kristus itu adalah Maria, bukan Maryam. Itu adalah keyakinan teman-teman sebelah. Padahal ibu Yesus adalah Maria ya tadi ya, sedangkan Maryam adalah saudara perempuan dari Harun. Jelas ini cocokmologi. Maka tetaplah pada keyakinan dan sejarah yang dimiliki oleh Al-Quran itu sendiri. Maka kalau si Agustan kemudian nubuatan kepada Maryam, ini jelas tidak cocok teman-teman. Jelas sangat tidak cocok dan cocokmologi. Kemudian Agustan juga membuat kesimpulan dari kesalahpahamannya dengan mengatakan setiap yang dilahirkan bukan Tuhan. Ini adalah yang dianggap paling luar biasa. Dan inilah yang dianggap sebuah boom yang luar biasa untuk iman Kristen. Yesus dilahir jadi bukan Tuhan. Itu kesimpulannya dia. Jadi ketika Yesus lahir, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan dikatakan itu tidak lahir. Jadi yang lahir pasti bukan Tuhan. Inilah kesimpulan orang mualaf ya teman-teman. Agustan yang menyimpulkan ketidakmampuannya memahami iman Kristen. Allah yang Maha Kuasa dalam kekristenan bukanlah Allah yang diberi pagar dan tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak
tidak boleh ini, tidak boleh itu. Apalagi untuk menyatakan diri. Mungkin di sana tidak mengatakan itu, tidak beriman kepada Allah yang mampu dapat menyatakan diri kepada manusia. Di dalam keyakinan kekristenan, Allah menyatakan dirinya bahwa dia eksis, bahwa dia ada. Maka dia menyatakan dirinya dalam berbagai macam bentuk sesuai apa yang dia mau. Karena Allah di dalam kekristenan adalah Allah yang berdaulat. Dia tidak diatur oleh manusia, tetapi dia yang menyatakan diri kepada manusia. Bahwa Allah dapat, mampu, dan bisa menyatakan dirinya kepada manusia karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu teman-teman, bukan bersembunyi dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita tidak tahu tuh Allahnya siapa. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 2 misalnya, Allah menampakkan diri dalam 3 manusia dan salah satunya adalah Allah itu sendiri. Di dalam Keluaran 13 ayat 21, Allah menyatakan diri sebagai tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel dan semak yang menyala-nyala di dalam cerita Musa. Nah, oleh karena itu teman-teman, eksistensi Allah sudah dinyatakan sejak dalam perjanjian lama bahwa dia ada dan dapat menyatakan diri bahwa dia Allah yang hidup. Apalagi untuk firman-Nya datang dalam rupa manusia yang hadir tanpa campur tangan pria, atau hadir, ada, muncul bukan karena hubungan intim antara Maria dan Yusuf, tetapi benar daripada karya Allah itu sendiri yang maha kuasa yang datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Maka Yesus Kristus di dalam keyakinan orang Kristen adalah firman Allah dalam rangka kedatangannya sebagai penebusan bagi manusia. Dia dapat menyatakan dirinya dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia. Oleh karena itu inilah Tuhan yang maha kuasa, bukan Tuhan tanpa kuasa. Kelahiran Mesias adalah nubuatan yang jauh sebelum lahirnya Mesias. Yesaya 7 ayat 14 misalnya. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, dan penggenapannya di dalam Matius 1 ayat 23 tadi itu. Sesungguhnya anak darah, atau sama-sama dibahas perempuan muda, anak darah juga pengertiannya adalah seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan juga teman-teman, kalau kita melihat di dalam Yesaya 6 ayat 5, ini jelas bahwa kemanusiaan dan kealahan Yesus sudah dinubuatkan di dalam Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yohanes 1 ayat 1 misalnya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan dia ada di antara kita. Ayat yang ke-14, jelas bahwa Allah firman-Nya menyatakan diri kepada manusia dalam rupa manusia. Dia datang mengawali kehidupannya dari nol menjadi manusia, betul-betul manusia. Karena dia Allah yang dapat, Allah yang bisa. Oleh karena itu jangan kita menilai Yesus dari Bethlehem. Jangan kita menilai Yesus dari kelahirannya. Tetapi kita harus melihat bahwa Yesus sudah ada sebelum kelahirannya. Sudah ada sebagai apa? Sudah ada sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Agustan tidak memahami karena dia tidak mengerti Allah yang maha kuasa, bahwa Allah yang dimaksud oleh dia itu hanya Allah yang duduk dan dapat santai-santai di sana. Tetapi Allah dalam kekristenan, Allah yang bertanggung jawab, yang mengasihi manusia supaya manusia tidak jatuh dalam dosa dan mampu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena kalau manusia dibiarkan sendiri, Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, ya teman-teman, dan berdosa. Maka Tuhan tahu manusia tidak sanggup dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Allah yang kita kenal di dalam kekristenan, Allah yang bertanggung jawab, sehingga di dalam firman yang menjadi manusia tertuang semua, tertumpah semua, dipikulnya di kayu salib, supaya kita tidak perlu mati bagi dosa-dosa kita, tapi kita perlu hidup bagi Dia, yakni Yesus Kristus, Tuhan Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Sebelum Dia menjadi manusia, Dia sudah ada. Tidak seperti Agustan yang belum ada sebelum orang tuanya wik-wik mungkin. Tapi Yesus sudah ada sebelum Dia dilahirkan. Maka Yesus itu sendiri adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kamu. Bye-bye.